Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Ali. Saya dari kelas D, akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah dan produk-produk perbankan syariah. Bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, melainkan milik orientasi pencapaian sejahtera. Menurut Sumitra 2009, secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu yang pertama, penghapusan riba; yang kedua, pelayanan pada kepentingan publik dan merealisasikan secara rasio ekonomi Islam. Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung dan gaji rugi. Jika tidak, ia termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Yang selanjutnya yaitu pembentukan bank syariah semula diragukan karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak lazim. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasionalnya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yaitu pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah. Yang pertama, perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penabung, yaitu penabung menaruh dananya di bank tersebut dan mendapatkan sejumlah persentase tertentu bunga dari pihak bank. Yang kedua, perjanjian antara pihak bank dan nasabah peminjam, yaitu bank meminjam dananya kepada nasabah peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah persentase. Yang berikutnya itu analisis SWOT perbankan syariah. Yang pertama, kekuatan terdiri dari kesesuaian dalam prinsip syariah. Yang kedua, sistem adil dan menetramkan. Yang ketiga, terbukti tahan krisis. Yang selanjutnya itu kelemahan. Yang kedua, kelemahan terdiri dari keterjangkauan jaringan yang masih rendah dan belum merata. Yang kedua, loyalitas nasabah. Yang ketiga, minimnya dana pemasaran dan promosi. Yang ketiga yaitu peluang terdiri dari perluasan market share perbankan syariah. Yang kedua, yang selanjutnya aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam. Yang keempat yaitu tantangan. Tantangan terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan kemurnian bank syariah sesuai dengan syariah Islam. Produk-produk perbankan syariah yaitu yang pertama ada tabungan, yang kedua deposito, yang ketiga giro. Produk penyaluran dana atau financing terdiri dari murabahah, biaya dengan prinsip sewa. Yang selanjutnya itu produk jasa atau servis.
Sekian, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.